memelihara keistiqamahan kita. Ya. Maka barang siapa yang berjalan di atas jalan Islam, maka dengan itu dia akan sampai kepada negeri penuh kenikmatan, itu surga Allah Azza wa Jalla, al-jannah. Itulah sebagaimana disebutkan dalam ayat, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Orang istiqamah sampai ke syurga. Ayat ini berikan pemahaman demikian. Maka siapapun yang istiqamah, dia akan sampai kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang yang mati di atas kalimat amantu billah, kemudian dia istiqamah, inilah orang-orang yang dianggap istiqamah. Tapi kalau mengatakan amantu billah kemudian dia kafir, ini orang yang tidak istiqamah. Hadirin yang saya muliakan, berikutnya Rasul mengatakan tsumma istaqim, kemudian istiqamahlah kamu. Maksudnya apa? Hendaknya kamu konsisten dengan hak-hak Islam, komitmen dengan hak-hak Islam. Ini sebagaimana dipahami oleh para sahabat radhiyallahu alaihim dalam sejumlah riwayat menerangkan akan ayat tadi. Maka istiqamah itu terjadi dengan apa? Dimulai dengan istiqamahnya lisan, istiqamahnya perbuatan, dan istiqamahnya hati. Istiqamah lisan, istiqamahnya ucapan, istiqamahnya perbuatan, dan istiqamah hati. Ya, maka tidak akan lurus iman seorang hamba sehingga istiqamah hatinya. Dan tidak akan istiqamah hatinya itu sehingga istiqamah lisannya. Maka menjadi ukuran istiqamahnya hati itu juga bisa terlihat pada istiqamahnya lisan. Allah Ta'ala alam. Hadirin yang saya muliakan. Maka di sini kita melihat kita bisa menilai diri kita masing-masing setiap hari. Setiap hari kita bisa menilai keistiqamahan kita. Kita bisa mengukur antara ucapan dan hati kita. Kita bisa mengukur antara ucapan, hati, dan perbuatan anggota tubuh kita. Untuk kita menunggu, saya istiqamah tidak. Ya. Kemudian kita lihat para sahabat ridwanullahi alaihim. Bagaimana mereka para sahabat setelah mengatakan beriman kepada Allah, mengikuti Rasulullah, cobaan yang mereka hadapi berat. Namun ketika cobaan yang berat itu, apa yang keluar dari lisan mereka? Allah. Allah. Masalah kehidupan yang begitu berat mereka hadapi, mereka mengeluhnya kepada Allah. Apapun masalahnya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu didikan Rasulullah kepada mereka para sahabat. Nah, ditantang. Bayangkan dulu mereka orang-orang kaya. Dulu mereka sejumlah orang yang hidupnya nyaman. Namun setelah mengatakan iman kepada Allah, dituntut untuk istiqamah di atas iman itu, mereka siap dan rela meninggalkan tempat kelahirannya, harta-harta mereka, bahkan sanak keluarga mereka. Rela ketika Allah perintahkan hijrah. Pergi ke Habasyah. Perintah ke Madinah, pergi ke Madinah. Ya. Kita kan belum sampai tantangan yang demikian. Belum diuji kita. Belum diuji sebarat itu, dan Allah akan berikan ujian sesuai dengan kadar keimanan kita. Hadirin yang saya muliakan. Maka disinilah
kita lihat istiqamah itu PR, tugas bagi kita yang terus berkelanjutan sampai kita menjemput ajal. Sampai kita dijemput oleh ajal kita. Sampai mati itu mantangnya kewajiban untuk istiqamah. Nyo kali kita solat maghrib, solat isya, besok dan seterusnya. Tidak akan pernah ada selesai. Tidak pernah ada rehat. Maka dikatakan oleh Imam Ahmad, rehatnya kita adalah setelah kaki ini menapaki syurga. Yang baru nak rehat. Donyanya bukan tempat rehat. Donyanya tempat untuk menjaga iman sampai mati. Dan matinya hanya trip. Enggak lama dia, Pak. Enggak lama. Coba lihat orang sudah meninggal. Pernah lama sama kita? Tidak lama. Ini sebuah tugas, kewajiban bagi kita untuk kita pertahankan sampai mati aja. Enggak dibilang sampai tahun depan, sampai 2 tahun depan, sampai 5 tahun depan, tidak. Sampai mati. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sampai mati. Ya. Kemudian yang paling besar istiqamah itu adalah istiqamahnya hati. Istiqamah yang paling agung, istiqamah yang paling besar adalah istiqamahnya hati. Ini urutannya. Di sini para ulama mengatakan kalimat tsumastaqim ini menunjukkan perintah untuk istiqamah. Dan istiqamah yang paling agung adalah istiqamahnya hati. Kemudian istiqamahnya lisan. Kemudian istiqamahnya anggota tubuh kita. Jawarih kita. Ya. Maka kita lihat amal-amal istiqamahnya hati itu dengan keimanan, keyakinan, takut dan harap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu istiqamahnya hati. Istiqamahnya lisan adalah dengan senantiasa mengatakan perkataan yang baik. Lisannya istiqamah, perkataannya baik-baik. Ya. Dia berbicara pembicaraan yang baik dan menjauhi perkataan-perkataan yang haram. Istiqamah. Maka tidak layak orang yang mendakwahkan agama yang dikatakan Shiratal Mustaqim ini Islam, ucapan lisannya adalah mengatakan perkataan-perkataan yang jorok. Apalagi di depan khalayak ramai. Oleh seorang tokoh. Itu seakan-akan mengajarkan umat. Berarti kalau seorang tokoh boleh mengatakan demikian, kita pun tidak apa-apa mengatakan kata-kata yang jorok. Bagaimana kita mengajak umat kepada Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, sedangkan lisan kita tidak menjaga istiqamahnya. Baik. Kita lihat apakah diri kita sudah istiqamah lisan. Allah. Orang yang istiqamahnya lisan, dia akan menjauhi ghibah. Orang yang istiqamahnya lisan, dia menjauhi ghibah. Ini dosa yang hampir semua manusia merata. Rahimallahu al-Imam al-Bukhari. Semoga Allah senantiasa merahmati Imam al-Bukhari rahimahullah. Beliau mengatakan, setelah aku mengetahui ghibah itu haram, maka sejak itu aku meninggalkannya, tidak pernah menghibahi orang. Kita yang pelajari ilmu hadis, kita dapatkan ketika Imam Al-Bukhari rahimahullah membicarakan seorang perawi, maka kita dapatkan istilah yang beliau gunakan adalah istilah yang sangat halus, sangat lembut. Imam Al-Bukhari rahimahullah beliau mengatakan, setelah aku tahu begitu besarnya atau haramnya ghibah, maka setelah itu aku meninggalkannya. Kata para ulama, Allah berikan keutamaan bagi Imam Bukhari
Sehingga dia melahirkan sebuah kitab yang dipelajari oleh umat sampai akhir zaman, Sahih Al-Bukhari. Ajib. Ayah Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, tidak ada di antara hartaku yang haram ataupun yang syubhat, sehingga Allah memberikan aku Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. Itu Imam Al-Bukhari. Keberkahan. Kita yang hari ini sering merasa seakan-akan tidak ada dosa. Saya sholat 5 waktu di masjid, sering baca Quran, sepertinya nggak ada dosa. Coba cek, ghibah nggak? Ketika kita jumpa kawan kita, ngopi dan sebagainya, ghibah nggak kira-kira? Nah, kalau masih ghibah, berarti kita masih belum istiqamah lisan. Ya. Namimah, ya. Mengadu domba dan sebagainya. Berikutnya adalah istiqamah anggota badan. Yaitu menjadikan anggota badan ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tergerakkan, kita gerakkan dalam hal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan kebaikan dan kebenaran, melakukan kebaikan dan kebenaran. Ya. Maka kita perhatikan, pada anggota tubuh kita ini ada 5 ibadat. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya istihbab, sunat, ada yang sifatnya haram, ada yang sifatnya karahah, ada yang sifatnya ibahah, mubah. Hadirin yang saya muliakan. Maka dikatakan bahwasanya orang yang setiap nafasnya tidak mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah kerugian yang dia dapatkan. Setiap nafas yang kita keluarkan tidak menjadikan kita dekat kepada Allah, maka itulah langkah-langkah kerugian. Hadirin berbahagia. Ya. Maka kehidupan kita ini adalah cicilan sebenarnya. Ya. Kita untuk mati apa yang kita cicilkan dari hari ini. Kita menabung amal. Tapi yang merusak tabungan itu, yaitu tadi, ghibah tadi. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya wajib, maka dia menjadi wajib bagi kita untuk melakukannya, baik lisan ataupun anggota tubuh kita. Yang sifatnya mustahab, ya hukumnya mustahab. Yang sifatnya haram, ya ditinggalkan. Makruh juga demikian. Yang mubah, sebaiknya jangan berlebih-lebihan. Berikutnya, istiqamah yang sempurna bagaimana? Istiqamah yang sempurna adalah mewujudkan, merealisasikan tauhid dan iman. Itu istiqamah yang sempurna. Kita hidup di negeri yang berbagai model muncul, dipertontonkan dalam kehidupan kita. Yang bisa membedakannya itu adalah hanya orang-orang yang memiliki tauhid, memiliki agama. Tidak bisa dianggap kesyirikan itu sebuah budaya yang biasa-biasa saja, tidak bisa. Syirik ya syirik. Datangnya Islam ya untuk memerangi kesyirikan demikian, budaya-budaya yang itu. Bukan untuk dilestarikan. Kemudian kita bawa toleransi Islam. Islam ini agama yang begitu toleran. Maka kesyirikan perlu disuburkan. Bukan. Saking tolerannya Islam, baiknya Islam ini, kesyirikan yang dihapus. Kesyirikan yang didakwahi kepada orang-orangnya agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang saya muliakan, maka istiqamah ini berbarengan dengan istighfar yang perlu kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Maka disebutkan
Kenapa istiqamah kemudian disuruh mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini memberikan isyarat pasti seorang hamba itu punya kesalahan. Pasti dia akan terjadi ketergelinciran. Maka kekurangannya itu mesti dia mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir waktu saya mengatakan bagaimana tips, trik untuk menjaga istiqamahan itu. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, begitu Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasulullah SAW mengatakan istaqimu wa lan tuhsu wa alamu anna khaira a'malikum as-salah wa la yuhafizu 'ala al-wudu'i illa mu'min. Artinya lan tuhsu, istiqamahlah kalian dan kalian tidak akan mampu melaksanakan segala yang diperintahkan itu dengan sempurna, enggak mampu. Ya. Ya, lan tutiqu, lan taf'alu kama umirtum. Akan tapi kita berusaha untuk menyempurnakan. Maka oleh karena itu hendaknya kita banyak istighfar. Hadirin yang saya muliakan, kesimpulannya untuk malam ini, orang yang istiqamah dan berusaha istiqamah, mereka pasti akan banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Mohon maaf secara kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.